nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Boleh lambaikan tangan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Haleluya, oleh anugerah Tuhan kita sudah ada di hari terakhir di bulan April. Tuhan baik, amin. Kalau saudara dan saya masih boleh berada di tempat ini hari ini, itu semua karena Tuhan mengasihi kita, amin. Lihat orang yang ada di samping Anda, saudara. Pastikan ada orang. Katakan kita semua diberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan dari Tuhan, amin. Mari bangkit berdiri siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari berikan yang terbaik dari hidup kita. Berikan tepuk tangan sorak-sorai meriah bagi Tuhan kita. Katakan Yesusku ajaib, Yesusku dahsyat. Haleluya, haleluya. Kau layak menerima pujian kami Tuhan. Kami buka hati kami meninggikan Engkau Yesus. Oh Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Semesta alam dan yang bernafas menyembahmu. Surga bumi sembah kudus, kudus kau Tuhan. Mengalir
Mazmur 118 ayat 14 sampai 17. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di tempat ini, di rumahmu yang kudus, ada sorak-sorai kemenangan Tuhan. Dari orang-orang yang telah kau tebus, kau pilih Tuhan. Terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari yang baru. Untuk hari terakhir Tuhan di bulan April. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami dapati sampai hari ini kami tidak pernah berkekurangan sesuatu yang baik. Karena semua yang baik selalu dianugerahkan Bapa di dalam hidup kami. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Sebab itu hari ini, saat ini, ketika ada di dalam hadirat-Mu, kami berikan hati kami berikan fokus kami untuk menyembah Engkau, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk kelelawatan-Mu siang hari ini. Bagi-Mu segala pujian, syukur, penghormatan. Kami bersuka cita di hadirat-Mu, karena Engkaulah alasan kami menyembah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami akan memulaikan ibadah siang hari ini. Kami tahbiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Berapa banyak yang bersuka cita pagi hari ini? Lambaikan tangan bersama, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Orang-orang yang ditebus Tuhan. Semua tepuk tangan sama-sama. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan amin. Ya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Oh, kami baik, sebagai bukti karya-Mu Tuhan. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, ya. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri,
kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa kemenangan, kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Dengan iman katakan, di situ pasti mujizat terjadi. sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, Kota benteng, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. semuanya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Oh, terpujilah Tuhan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, Oh, kota benteng perlindungan kami Tuhan. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. semua lambaikan tangan bersama. Nama di atas, Kami deklarasikan siang hari ini Tuhan, tiada yang lain selain Yesus saja. segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di
kembali umat Tuhan. Saudara bersuka cita di hadirat Tuhan, amin. Kami buka hati kami menyembah Engkau Tuhan. Kaulah alasan kami menyembah. Dengan hati yang bersyukur Tuhan. Kami bawa sembah kami kepadamu Yesus. Terima kasih. We worship you Lord. Dimanapun saudara duduk saat ini, mari sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kau layak disembah Tuhan. Kau layak ditinggikan Yesus. Kami Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan segenap hati kami, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dari hati kami yang terdalam Tuhan, ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu ya Yesus? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya
jiwa kami menyadarinya, Yesus. Oh Yesus, nyata. Sekali lagi nyanyikan, betapa kagum ku melihat, kami mengagumi Engkau, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herankan, oh indahnya, oh indahnya, oh herankan kasih-Mu. Oh indahnya, oh indahnya, oh herankan kasih-Mu. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang baik. Kau yang kami sembah, Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami, Tuhan. Kami angkat suara menyembah-Mu. Kami bernyanyi bagi-Mu, Tuhan. Kami bawa syukur di hadapan-Mu, Yesus. Mari nyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan siang hari ini. Haleluya, haleluya. Kau kekasih jiwa kami, Kau yang paling mengerti isi hati kami di hadapan-Mu. Sebab Kau yang mengenal hati kami, Tuhan. Kami terbuka di hadapan hadirat-Mu siang hari ini, Tuhan. Mari bawa hidup kita pada Tuhan siang hari ini. Kami sembah, oh Tuhan. Kami sembah semua yang ada pada kami. Itu milik-Mu, Yesus. Nafas hidup kami, Kau yang punya kehidupan kami, Yesus. Haleluya.
Ajaib Engkau, ajaib Engkau, Yesus. Ajaib Engkau, ajaib Engkau, Yesus. Nyanyikan. Ajaib Engkau, ajaib Engkau, Yesus. Amin, amin. Ajaib Engkau, ajaib Engkau, Yesus. Kami nyanyikan. Ajaib Engkau, ajaib Engkau, Yesus. Tangan kami terangkat Tuhan. Ajaib Engkau, ajaib Engkau, Yesus. Ajaib Engkau Tuhan. Biar ada nyanyian baru siang hari ini Tuhan. Dari hati kami yang bersyukur, dari hati kami yang mengagumi Engkau Tuhan. Nyanyikan. Ajaib Engkau, ajaib Engkau, Yesus. Ajaib Engkau, ajaib Engkau, Yesus. Ajaib Engkau, Yesus. Katakan Yesus ajaib, ajaib Engkau, ajaib Engkau, Yesus. Ajaib Engkau. Kau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Ajaib Engkau, ajaib Engkau, Yesus. Ajaib Engkau, ajaib Engkau, ajaib Engkau, Yesus. Amin. Ajaib Engkau, ajaib Engkau, yes. Kau sungguh ajaib Tuhan. Yesus, ajaib Engkau, ajaib Engkau, Yesus. Oh, Yesus ajaib, Yesus ajaib. Yang kami sembah Tuhan. Amin, amin. Kau besar, kau perkasa, kau ajaib dan mulia dalam segala perbuatanmu. Ku sembah, ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Yesus ya Tuhan. Nyanyikan dengan imanmu. Kau besar Tuhan. Kau besar, Kau perkasa, Kau ajaib Tuhan. Dalam segala perbuatanmu. Kau yang kami sembah. Seumur hidup. Amin. Yesus, hanya Kau yang layak.
siang hari ini. Kami semua bersyukur atas apa yang Kau kerjakan buat setiap kami. Tak pernah Tuhan Kau tinggalkan. Tak pernah Kau biarkan sendiri. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Kami bersyukur di hari yang terakhir di bulan April ini. Kami melihat Tuhan, sungguh Engkau amat sangat baik. Pemeliharaanmu sempurna buat kami. Kau menyediakan apa yang kami butuhkan. Dengan iman kami berdiri, kami berkata, Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Sumber yang tidak tergantikan. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Hidup kami milik-Mu. Kau sanggup, teramat sanggup untuk menyediakan semua yang kami butuhkan Tuhan. Di dalam-Mu kami merasa aman. Di dalam-Mu kami merasa tenang. Di dalam-Mu kami puas. Siang hari ini Bapa, angkat semua kekhawatiran kami. Kami mau buang semua ketakutan. Buang semua amarah. Buang semua sungut-sungut. Sehingga hati kami siap Tuhan untuk Engkau berbicara di atas kebenaran firman-Mu. Kebenaran-Mu akan tertanam tinggal dalam hati kami yang terbaik. Dan di sana Engkau bisa berdaulat. Kau memimpin dari dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami Tuhan seturut kehendak-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Urapi setiap kami siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap syukur bersama-sama berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat siang, shalom. Anugerah Tuhan kita ada di hari yang terakhir di bulan ini, saudara, bulan April. Saya lihat wajah-wajah yang bersuka cita. Amin. Sukacitanya beda hari ini. Karena besok libur ya. Kalau besok masuk kayaknya beda senyumnya. Ya, lihat kiri kanan, katakan kau diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita melewati 30 hari selama bulan April ini, Bapak Ibu, kita terus merenungkan keselamatan yang besar yang Tuhan kerjakan buat setiap kita. Lewat kita peringati Jumat Agung Paskah, di situ terus kita merenungkan betapa hidup ini begitu berharga karena pribadi yang mati dan bangkit buat setiap kita, amin. Dia serius dengan kita Bapak Ibu Saudara. Untuk itu mari sama-sama terus kita melanjutkan untuk belajar dari Ibrani pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Untuk kita terus belajar, jangan kita lewatkan apa yang penting yang Tuhan mau lepaskan di bulan April ini, saudara. Karena waktu Tuhan bangkit, Dia menyatakan diri kepada murid-murid dan di situ Alkitab berkata ada selumbar yang menutupi mata mereka dan itu diangkat waktu Yesus menampakkan diri kepada mereka, saudara. Saya berdoa, kami berdoa supaya jemaat Tuhan yang ada tempat ini pun mengalami mata yang dibuka untuk melihat apa yang Tuhan sediakan, amin. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Ibrani 2, 1 sampai 4. 2, 3. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Mari lihat Bapak Ibu, dari ayat yang pertama kita belajar, firman Tuhan bilang begini, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Dari ayat yang pertama ada sebuah peringatan buat setiap kita, anjuran, peringatan, nasihat buat setiap kita, saudara, bahwa mari jadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang lebih teliti
Sama-sama katakan teliti. Harus saudara kita lebih teliti dalam hal apa? Dalam hal memperhatikan apa yang telah kita dengar. Lihat, Tuhan gak pernah suruh kita memperhatikan fokus kepada apa yang bisa kita lihat, saudara. Tapi apa yang bisa kita dengar. Amin. Karena apa yang bisa kita lihat itu tidak bisa kita percayai. Hari ini kita bisa lihat A, besok A itu bisa berubah, saudara, dan mengecewakan kita. Kita bisa lihat kepada sesuatu dan kita bisa kecewa dengan apa yang kita lihat. Kita lihat kondisi tubuh yang terus melemah, sakit. Kalau terus kita perhatikan apa yang kita lihat, kita pasti jatuh dalam kelemahan, saudara. Iman kita goyah. Makanya Tuhan gak pernah bilang kita memperhatikan apa yang kita lihat. Karena iman tidak pernah bergantung kepada apa yang bisa kita lihat, saudara. Tapi Tuhan bilang apa? Perhatikan apa yang telah kita dengar, saudara. Karena kita berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kekuatan dari dalam hanya bisa lahir, timbul, bangkit, semakin dikuatkan. Waktu kita mau pay attention, perhatikan apa yang kita dengar. Amin. Itu perlu kita lakukan Bapak Ibu. Kenapa? Alkitab menceritakan saudara, murid-murid, orang-orang yang paling dekat sama dengan Tuhan. Selalu dengan Tuhan. Berjalan bersama-sama, tinggal bersama-sama, makan minum bersama-sama. Dan waktu sebelum Yesus diserahkan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, sebanyak 4 kali Yesus sudah bilang buat mereka. Bahasa sekarang berkata spoiler, saudara. Sudah dikasih spoiler, sudah dikasih cerita yang mereka akan lihat, saksikan bahwa anak manusia harus diserahkan, akan diserahkan, disalib, mati dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Diulang berapa kali? 4 kali. Tapi apa yang terjadi? Waktu kemudian semua itu terjadi, waktu Yesus di dalam kubur, semua murid-murid hanyut dalam kekecewaan dan kesedihan. Mereka lupa apa yang sudah mereka dengar. Saudara. Bukankah sama dengan kita? Kita sering lupa kok apa kata firman. Gak usah apa kata firman yang bisa kita baca. Khotbah minggu lalu aja belum tentu kita ingat. Betul? Kita gampang untuk melupakan, saudara. Makanya mari lihat, Alkitab berkata buat kita, karena itu harus lebih teliti, kita perhatikan. Taruh fokus dan perhatian kita yang totalitas kepada apa yang telah kita dengar. Bukan hanya pada saat-saat keadaan lagi baik. Karena waktu keadaan lagi baik, murid-murid ada sama-sama dengan Tuhan, tidak ada masalah, saudara. Tapi ketika musim berganti, Yesus gak ada lagi sama-sama dengan mereka, keadaan mulai bergoncang. Di situ apa yang kita dengar pegang peranan yang sangat penting. Setuju? Waktu lagi sakit, lemah, masalah, keuangan, hubungan, ada begitu banyak tantangan, di situ momen penting untuk kita buktikan, sudahkah kita memperhatikan apa yang kita dengar? Karena apa? Kita berkata di ayat pertama begini, supaya kita jangan hanyut dibawa oleh arus. Penting, saudara. Supaya kita jangan hanyut dibawa arus. Ketiadaan fokus dan perhatian kita kepada firman akan membuat kita jadi orang-orang yang hanyut dibawa oleh arus. Camkan itu Bapak Ibu. Ketiadaan fokus perhatian kita kepada firman membuat kita berakhir menjadi orang-orang yang hanyut dibawa oleh arus. Berapa banyak yang pernah hanyut dibawa oleh arus? Boleh angkat tangan? Gak pernah ya, puji Tuhan. Kira-kira mungkin 10 tahun yang lalu Bapak Ibu, saya pernah saksikan ini di Badaraya, saya lupa di Badaraya berapa. 10 tahun lalu kira-kira, waktu saya pergi pelayanan ke Bauleo, dekat Tagulandang, saudara, itu kampung halamannya Pendeta Wander. KKR Natal di sana. Itu masih ada baru 1 anak, saudara, 2000
ya belasan kira-kira, baru 1 anak, Rafael. Kemudian setelah melayani malamnya, besoknya harusnya pulang. Tapi kemudian atas godaan arus dunia ini yang begitu keras, kawan berkata, "Do, jangan dulu pulang, lusa aja baru pulang, torang mangail dulu." Oke. Ya, masih darah panas Bapak Ibu. Go, ayo, mangail, mancing. Iya, besoknya kami pergi mancing, saudara. Nah, singkat cerita, sementara asik-asiknya, saudara, tangkap ikan, ya, wah, Petrus lagi beraksi, ya, wah, lagi enak banget. Tiba-tiba ombak hantam perahu kami yang kecil, imut-imut itu, terbang 3 orang, saudara. Terbalik perahu dengan sema-sema, terbalik, saudara. Gimana ceritanya kami nggak tahu. Sema-sema bisa terbalik itu luar biasa ya. Serangan kayaknya. Orang karismatik bilang serangan itu ya. Wah, terbalik. Saudara, wah, itu pengalaman pertama tenggelam di tengah laut, Bapak Ibu, bukan kolam renang ya, tengah laut. Dan itu saya mengalami ayat yang pertama ini, saudara. Hanyut dibawa oleh arus. Lihat pantai semakin lama semakin jauh. Mau coba berenang, ada dayung yang sempat kami selamatkan. Kami coba dayung karena perahunya sudah terbalik, nggak bisa lagi dibalikan. Ya, jadi duduk di atasnya dan coba untuk dayung sekuat tenaga. Coba sekuat tenaga. Gak pernah semakin mendekat, saudara, semakin menjauh. Sampai keluar perkataan yang terakhir berkata, "Tunggu Jo, kapal besar lewat." Haleluya. Di situ menyesalah hati, sudah tinggal lebih lama ya. Itu kuat pulang Jo, malawang mengail, napa pangana. Iya, itu semua intimidasi, saudara, di tengah laut. Tapi puji Tuhan masih berdiri di tempat ini ya. 1,5 jam, 2 jam kira-kira ada orang yang selamatkan kami, saudara. Tapi ini, pengalaman ini, saudara. Arus, waktu dia tarik, saudara, dia gak pernah bawa semakin dekat, dia bawa menjauh. Dan kita kehilangan kontrol atas apa yang kita punya. Tubuh gak bisa dikontrol, saudara. Perahu gak bisa dikontrol, kita dibawa sesuai kehendak arus itu. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara, ada arus yang lebih berbahaya dari arus di lautan, yaitu arus kehidupan dunia ini. Yang waktu kita ada di tengah-tengah arus itu, waktu arus itu mulai tarik kita, saudara, maka kita kehilangan kontrol atas kehidupan kita. Kita nggak bisa lagi bikin apa-apa dan kita dibawa, diseret, nggak pernah semakin mendekat kepada Tuhan. Kita pasti diseret semakin jauh dari Tuhan. Kita akan coba sekuat tenaga, kita nggak bisa karena arus akan terus seret kita. Bawa kita ke dalam apa yang dia mau, saudara. Saya bilang tadi pagi Bapak Ibu, barang yang kalau hanyut di air, di laut, sungai, semua yang hanyut itu pasti bukan barang berharga. Betul atau salah? Pasti sampah, bekas minuman botol, plastik, hanya sampah yang hanyut dibawa oleh arus. Sesuatu yang gak ada lagi nilainya, kehilangan nilainya, itu hanyut. Demikian kita, kalau kita tempatkan terus diri kita jadi orang-orang yang hanyut dibawa oleh arus. Dari awal kita yang punya nilai, ya, hidup ini berharga, dia bayar dengan darah yang mahal. Tapi kalau kita izinkan diri kita terus ada dan ditarik oleh arus dunia ini, maka ini yang terjadi, kita kehilangan nilai. Tanpa kita sadari. Kita mulai banyak kompromi dengan penyimpangan-penyimpangan yang hari ini dunia kerjakan. Bapak Ibu tahu kerja sosmed itu bangun narasi. Supaya apa yang tidak familiar dibuat jadi familiar. Nah, hari-hari ini ada sebuah penyimpangan yang besar yang dunia sementara galakan untuk itu biasa, yaitu LGBT, saudara. Orang mulai pertontonkan bahwa itu biasa. Hubungan dan pernikahan sesama jenis itu biasa. Sampai di film-film anak-anak sudah mulai, saudara, disisip pelan-pelan. Marvel, Disney, semua sudah mulai disisip, saudara. Kenapa? Itu arus dunia ini. Yang mulai tarik supaya orang mulai terbiasa dengan hal yang dulu tidak biasa. Nggak main-main, saudara, karena memang arus nggak pernah main-main.
harus mematikan. Kita harus tahu itu gereja Tuhan. Jadi mari untuk kita bisa terhindar dari tarikan arus ini, ayat pertama bilang begini, karena itu harus lebih teliti kita perhatikan apa yang telah kita dengar. Katakan amin. Gak bisa main-main, saudara. Gak bisa main-main. Nah, perhatikan ayat selanjutnya. Kenapa kita gak bisa main-main, saudara? Ayat 2 bilang begini, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, ya. Kenapa kita nggak bisa main-main? Karena ini, firman itu tetap berlaku, saudara. Firman nggak pernah main-main. Apa yang firman sampaikan itu pasti terjadi. Bukan hanya tentang berkat, ya. Untuk kita berdoa, Tuhan, Kau memenuhi semua keperluanku. Allah tahu, it's okay. Firman pasti digenapi. Engkau tidak pernah membiarkan, Engkau tidak pernah meninggalkan. Yes. Oleh bilur-bilurmu aku telah disembuhkan. Yes. Firman pasti digenapi. Tapi ada firman juga yang berkata apa? Upah dosa itu maut. Ada balasan yang setimpal atas kejahatan, pelanggaran, dan ketidaktaatan kita. Itu tetap berlaku. Untuk itu kita nggak bisa main-main. Setuju? Bukan cuman berkat yang bisa kita klaim, saudara. Hukum-hukum Tuhan tetap berlaku. Hukum Tuhan tetap berlaku. Makanya lanjut di ayat ketiga berkata begini, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu? Kalau balasan yang setimpal tersedia atas setiap pelanggaran, ketidaktaatan, dosa, kejahatan kita, Tuhan berkata begini, ada satu jalan supaya kita bisa luput. Hanya ada satu cara kita bisa luput, Bapak Ibu Saudara. Bukan oleh kuat dan gagah kita, bukan perbuatan baik kita, kerajinan kita, bukan. Tapi satu-satunya cara yang Tuhan sediakan adalah keselamatan. Pengorbanan di atas kayu salib yang menanggung dosa dan pelanggaran kita, itu jalan satu-satunya. Dia yang tidak berdosa, dia 100% manusia, 100% Tuhan, tapi dia tidak pernah berdosa. Tapi dia berakhir di atas salib yang terkutuk. Kenapa? Di situ dia tanggung semua dosa dan pelanggaran kita. Dia tanggung, Bapak Ibu. Dia yang tidak berdosa dibuat jadi dosa karena semua dosa pelanggaran kita ditimpakan kepadanya. Kita berkata, supaya hari ini kita ditimpakan kebaikan Allah. Kita menerima semua curahan kebaikan Allah. Jadi jalan satu-satunya untuk kita keluar dari arus yang menarik kita semua ke dalam kebinasaan, seperti kisah saya tadi, kami gak bisa selamatkan diri kami sendiri, kami butuh orang lain yang datang selamatkan kami. Saudara. Dengan kekuatan sendiri gak bisa, harus terus bawa kami ke dalam lautan yang lebih dalam lagi. Satu-satunya cara cuman orang tolong kami. Sama, dosa kita gak mungkin kita tebus sendiri. Pelanggaran, kejahatan, ketidaktaatan yang kita suka lakukan, kita nggak mungkin berubah sendiri. Untuk itu kita butuh Tuhan, saudara. Amin. Untuk itu kita butuh Tuhan. Makanya saudara, keputusan yang paling sederhana yang bisa kita ambil, kita bilang apa? Percaya. Tuhan gak mau kita ribet-ribet, saudara. Tuhan cuma percayakah engkau? Percayakah engkau bahwa Tuhan mati buatmu? Percayakah engkau? Karena dengan mulut mengaku, hati percaya, kita diselamatkan, saudara. Cuman itu jalan satu-satunya, percaya kepada Tuhan. Nah, kita yang suka bikin itu jadi sebuah hal yang kompleks. Harusnya keputusan, jawaban sederhana yang bisa kita berikan adalah percaya atau tidak percaya. Betul?
Percaya dan hidup sungguh-sungguh atau berkata tidak percaya, saya mau hidup semau saya. Harusnya di situ saudara, gampangnya. Tapi kan orang Kristen gak mungkin bilang tidak percaya. Betul? Kita gak mungkin mengaku di depan publik, saya tidak percaya Tuhan. Wish, gak berani saudara. Kemarin waktu bersepeda hari Sabtu, sambil minum kopi, selesai sepeda minum kopi teman-teman komunitas, bukan di gereja ini saudara. Kemudian teman satu tawarkan rokok, suka baterek saudara. Dorang so tahu hamba Tuhan, pendeta. Dorang tawarkan rokok, geser lagi di meja. Coba kuat sambil ketawa dia. Teman saya satu lagi bilang begini, dia ini sudah takut manusia, dia takut yang di atas. Saudara tangkap itu? Oh, dia ini sudah takut manusia, dia takut tuh di atas. Kita takut saudara kalau bilang, saya tidak percaya Tuhan. Pasti saudara takut kan? Tapi lihat waktu kita bilang saya percaya, ini yang sering kita lakukan di ayat yang ketiga, kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu saudara. Kita di depan manusia kita nggak berani bilang saya tidak percaya. Tapi dalam kehidupan kekristenan kita sering melakukan ini. Kata menyia-nyiakan itu artinya kita meremehkan, tidak menghiraukan, tidak menganggap itu penting. Kita nggak berani bilang tidak percaya Tuhan, tapi kita berani untuk meremehkan kekuatan firman. Kita nggak berani bilang kita tidak percaya Tuhan, tapi kita berani untuk tidak menghiraukan apa kata Tuhan buat kita. Kita nggak berani bilang di depan umum, saya tidak percaya Tuhan, tapi kita berani untuk tidak menganggap Tuhan itu penting dalam kehidupan kita. Terus kerajaan ego yang memerintah, saya mau ini, itu kita paling berani saudara. Kita buat semua keputusan jadi keputusan yang sangat rumit dan kompleks. Makanya anak-anak muda sekarang punya sebuah slogan yang orang tua pasti akan susah mengerti ya. Buat anak muda hari ini, kalau boleh ribet kenapa harus gampang? Kalau boleh susah kenapa harus yang mudah? Itu saudara generasi yang bangkit hari-hari ini. Kalau boleh ribet dan susah, kenapa kita harus pilih yang gampang? Kalau boleh langsung percaya, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran. Itu yang terbaik, itu yang paling mudah. Enggak, kita bikin semua jadi kompleks. Saya percaya, tapi saya mau lakukan apa yang saya suka. Saya gak mau tunduk sama Tuhan, saya mau tunduk dalam keinginan daging saya. Saya mau suka ini, saya mau suka itu, saya mau lakukan ini. Kenapa? Siapa yang bisa atur saya? Kita suka buat semua jadi ribet, saudara. Tanpa kita sadari, kita masuk di tadi, kita menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan buat kita, saudara. Mari kita lihat sebuah contoh di Alkitab dari Yohanes pasal 9. Ada sebuah contoh yang sangat menarik Bapak Ibu, tentang sikap yang menyia-nyiakan. Waktu kita belajar dari pribadi ini, kita akan dapati bahwa ada satu cara supaya kita jangan jadi orang yang suka menyia-nyiakan, saudara. Ya, Yohanes pasal 9, 41 ayat itu hanya menceritakan tentang satu kisah. Yaitu kisah orang yang buta sejak lahir dan dia disembuhkan. Luar biasa saudara. Harusnya kalau saudara teliti di Alkitab, kalau bicara tentang kesembuhan selalu gak panjang. 9-10 ayat selesai, pindah ke kesaksian yang lain, pindah ke kisah yang lain. Ya, 9-10 ayat pindah, 4-5 ayat pindah. Tapi begitu menarik, Yohanes pasal 9, 41 ayat ceritakan tentang satu perkara. Ada seorang yang buta sejak lahir berjumpa sama Tuhan. Tuhan Yesus sembuhkan. Ya. Perkara normal adalah waktu kita lihat orang disembuhkan kita apa? Kita bersuka cita, betul? Yeay, luar biasa. Dari lahir lo buta Tuhan sembuhkan. Yeay, selesai. Apa yang terjadi? Kisah Yohanes pasal 9, saudara bisa baca di rumah pulang. Waktu pemimpin Yahudi, orang Farisi lihat ada orang yang disembuhkan. Mereka gak bersuka cita, saudara. Mereka interogasi, bertanya. Kenapa dia bisa disembuhkan? Bagaimana cara dia disembuhkan? Siapa yang menyembuhkan dia? Kenapa dia lakukan itu di hari Sabat?
Interogasi orang yang buta disembuhkan, nggak dapat jawabannya, tanya kepada orang tuanya, kembali lagi tanya kepada orang itu. Terjadi sebuah drama yang begitu panjang, dan itu menggambarkan setiap kita. Kalau boleh ribet, kenapa harus gampang, saudara? Mari kita lihat Bapak Ibu, percakapan terakhir dari kisah Yohanes pasal 9 ayat 35 sampai ayat 41 saya baca buat kita semua. Coba saudara lihat ini saudara ya. Yesus mendengar bahwa ia, orang yang sudah disembuhkan itu telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian dia berjumpa dengan orang buta yang disembuhkan ini dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Ayat 39, kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang sedang berada di situ. Dan mereka bertanya kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu." Tuhan kasih dua gambaran orang, saudara. Gambaran orang yang pertama itu orang yang buta sejak lahir. Bayangkan, buta sejak lahir, sejak dia ada di dunia ini, dia gak pernah lihat yang namanya terang. Dia gak pernah lihat apapun, siapapun, gak pernah, saudara. Tapi waktu Yesus berjumpa dengan dia, Yesus penuhi kebutuhan terbesar yang dia punya, yaitu kesembuhan. Betul? Dia melihat, saudara. Coba saudara mulai bayangkan perspektif itu Bapak Ibu. Saudara gak pernah lihat, saudara kemudian dibuat jadi melihat. Kebutuhan terbesar satu-satunya terjawab, saudara. Tapi ketika kebutuhan itu terpenuhi, Yesus tanya buat dia, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Dia berkata begini, "Aku mau percaya, tunjukkan siapa orangnya." Yesus bilang, "Itu aku. Yang sementara bercakap-cakap dengan engkau, itu aku." Orang buta ini berkata apa? "Aku percaya Tuhan." Kurios. Dan dia sujud menyembah. Penting saudara-saudara mengerti bagian ini. Orang yang buta kebutuhannya cuma satu, disembuhkan. Dia bisa aja gak lagi cari apapun. Dia bisa pergi, pulang, lanjutkan kehidupan, kan dia sudah disembuhkan. Betul? Kisah 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan dalam perjalanan, 9-nya melanjutkan saudara. Hanya 1 yang kembali. Orang buta ini pun sama, dia sudah terima apa yang dia gumuli, dia butuhkan, mungkin dia doakan, dia sudah terima. Tapi orang buta ini ajar, kalau kita mau jadi orang yang tidak menyia-nyiakan keselamatan, kita harus punya kondisi hati ini. Dia gak cuma cari kesembuhan, dia cari pribadi yang bisa menyembuhkan dia. Amin. Dia gak cuma berhenti sampai dia diterima kesembuhan. Dia cari pribadi yang tadi telah menyembuhkan dia. Dia cari Tuhan, saudara. Siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Waktu semua kebutuhan yang dia punya dilucuti, selesai, habis, gak ada lagi kebutuhan. Dia datang sama Tuhan dengan posisi penyembahan yang terbaik, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan terbaik? Karena waktu kita datang dengan kebutuhan, belum tentu itu penyembahan yang terbaik. Bisa saja kita datang menyembah karena kita butuh sesuatu, saudara. Setuju? Kadang-kadang ada pesan yang tersirat dalam penyembahan-penyembahan kita. Ada bagian-bagian yang mepet, kepepet, butuh, urgent. Dan itu kita bawa dalam penyembahan kita. Tapi beda dengan orang buta ini. Dia gak punya apa-apa lagi yang dia butuhkan.
Satu-satunya kebutuhan dia sudah terpenuhi. Tapi dia mau terus berkata, aku butuh Tuhan. Yang mana orangnya? Tunjukkan supaya aku percaya kepadanya. Beda dengan orang Farisi. Orang Farisi berkata, kami tidak buta, kami bisa melihat. Kami nggak butuh pertolongan, kami nggak butuh apapun. Makanya mereka lihat kesembuhan, mereka koreksi, mereka terus kritik. Kenapa? Mereka berkata mereka nggak butuh apapun. Setuju? Mereka nggak butuh apapun, saudara. Alkitab berkata, makanya firman menulis, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan Tuhan karena mereka akan dipuaskan. Mari pertahankan rasa haus dan lapar ini, saudara. Supaya setiap saat waktu kita bangun pagi, gak ada yang bisa menghalangi kita berkata, Tuhan, aku butuh Engkau dan Engkau cukup bagiku. Kalau saya lagi biasakan tiap pagi, saudara, saya angkat tangan saya dan berkata, Tuhan, kasih karuniamu cukup bagiku hari ini. Cukup. Wah, saudara, bangun rasa butuh itu, saudara. Karena setiap saat kita datang dengan rasa penuh, kita nggak mungkin bisa mengalami apa yang Tuhan sediakan. Amin. Coba saudara kalau lagi lapar ya. Saya kalau lagi sepeda 100 kilo, ya, pulang itu lapar, apa aja bisa saya lahap, saudara. Salah-salah anak-anak bisa saya telan di rumah, Bapak Ibu. Kalau lapar ya, lapar naga, di dalam naga ada kuda Nil, Bapak Ibu ya. Dalam kuda Nil ada bokeh 7 ekor. Itu semua kita bisa telan, Bapak Ibu. Semua yang manis saya cari di kulkas, buka. Kalau nggak ada apapun, nasi putih panas dengan telur mata sapi. Tambah kecap sedikit. Wah. Saya lihat muka-muka yang sudah lapar ya. Kalau Manado beda, karena saya bukan asli Manado ya, jadi beda lidahnya Bapak Ibu. Kalau Manado beda. Manado nasi putih cuma dengan rica roa. Lenyap satu rice cooker ya. Lenyap. Rica roa, pampis. Sederhana saudara. Betul ya? Gak mahal, sederhana. Tapi kalau lapar, semua yang sederhana jadi nikmat. Betul? Betul ya? Coba lihat muka-muka yang lapar di samping kiri kanan. Betul ya? Nikmat sekali. Indomie goreng tengah malam, nikmat sekali. Padahal gak sehat. Hajar, 12 kali sehari. Wah, tapi lihat, kalau kenyang, orang Manado bilang gini, nasi so di sini. Tahu bagaimana caranya nasi ini numpuk sampai sini, saudara. Dia susun-susun di lambung, di paru-paru, disusun semua di kerongkong, aku di sini. So di sini tuh nasi. Kenyang sekali. Mau datang bawa yang enak, pizza, spaghetti, bakso. Semua yang mahal bisa saya bawa di depan Bapak Ibu Saudara, kita pasti apa? Kita tolak. Betul? Bukan mau sombong nih, Mark kenyang sekali. Thank you. Nanti Jo. Thank you. Boleh bungkus? Itu pasti pelarian kita. Kita tolak untuk gak makan sekarang, kita makan kapan? Besok, nanti kasih panas. Saya panas besok, ya, supaya hemat, ya. Bungkus bawa pulang. Kita yang enak, yang berharga, yang mahal, kita pasti apa? Itu yang kata menyanyiakan tadi, saudara. Kalau saudara datang dengan rasa kenyang akan Tuhan, saudara pasti meremehkan semua karya pengorbanan. Waktu saudara kenyang akan Tuhan, saudara pasti tidak menganggap apapun itu penting lagi yang dengan Tuhan. Waktu saudara kenyang akan Tuhan, saudara akan terus menghiraukan apa yang begitu nikmat yang bisa kita nikmati setiap hari, saudara merasa tidak perlu lagi. Karena apa? Karena kita merasa kenyang. Kita nggak lagi doa, kita nggak rasa apa-apa. Kita nggak lagi merenungkan firman, setiap pagi kita rasa itu biasa. Kita datang dengan sebuah kondisi hati penuh. Dan waktu kita datang dengan kondisi hati penuh, kita nggak bisa lagi alami apapun yang bersama-sama dengan Tuhan. Beda kalau kita datang dengan kondisi kosong, seperti orang buta ini. Dia datang dan berkata, tunjukkan kepadaku, aku mau percaya. Yesus cuma bilang apa? Ini aku di depanmu.
dan dia dipenuhi dalam hadirat Tuhan. Untuk itu saudara, pengorbanan Tuhan itu sudah. Amin. Sudah. Yang gak perlu diulang-ulang saudara, itu sudah terjadi. Kekuatan dalam kematian bersama-sama dengan Kristus dan kekuatan dalam kebangkitan bersama-sama dengan Kristus itu tersedia buat kita. Tapi kalau kita gak pernah jaga kondisi hati untuk mau kosong dan berkata, saya butuh Engkau Tuhan. Maka semua yang luar biasa tadi, kemenangan, kebangkitan, terobosan, kesembuhan, kita nggak anggap itu sesuatu yang tidak penting. Kita meremehkan, kita menyia-nyiakan. Mari siang hari ini Bapak Ibu, hanya dengan kondisi hati yang kosong, dalam kerendahan hati, kita mau terus berkata, saya perlu Tuhan. Amin. Datang dengan rasa kosong itu. Karena hanya satu-satunya. Supaya kita luput dari semua balasan yang setimpal atas kejahatan yang kita sudah lakukan. Cuman lewat satu. Hargai anugerah keselamatan itu saudara. Hari ini nilai-nilai itu lagi sangat-sangat menurun drastis. Orang buat Paskah jadi jokes hari-hari ini Bapak Ibu. Mari gereja Tuhan harus bangkit berbeda. Amin. Hargai. Jangan remehkan, jangan sia-siakan. Tapi itu kekuatan kita untuk kita terima semua kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Satu lagu yang sudah saya siapkan saudara. Mari waktu lagu ini dinyanyikan. Pejamkan matamu, buka hatimu. Jangkau Tuhan dalam hadiratnya dan berkata, aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Mari jadikan lagu ini doa kita di siang hari ini. Thank you Lord. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediamanmu. Oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan. Yes Lord. Dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku.
pribadi segalanya buat kami Tuhan. Tak ingin ku berpisah dengan Engkau Tuhan. Kau Tuhan dan Raja kami. Kau Juru Selamat kami. Tanpamu kami binasa Tuhan. Biar siang hari ini Kau baharui hati dan pikiran kami. Penuhi dengan pengenalan akan Kau Tuhan. Sehingga kami memutuskan siang hari ini, Engkau yang kami butuhkan. Lebih daripada yang lain. Kau yang kami cari. Kau menjadi pusat perhatian kami Tuhan. Waktu segala sesuatu di dunia ini bergoncang dan tidak dapat kami andalkan. Kami temukan Kau satu-satunya harapan buat kami. Yang mampu kami pegang. Dan Kau pasti tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan. Angkat setiap selubung yang membutakan mata kami. Untuk kami melihat Engkau sudah menyediakan anugerah yang besar. Satu-satunya cara untuk kami luput dari balasan yang setimpal. Sudah Engkau sediakan. Kami gak mau lagi main-main dengan keselamatan itu Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu. Kami mau hidup dalam kebenaran, berjalan dalam ketaatan. Dan Kau pakai kami sesuai dengan rencanamu yang besar buat kami Tuhan. Kami bersyukur meteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Jemaat Tuhan, saya percaya siang hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Dan baik bagian dari ibadah kita akan membawa persembahan. Baik persembahan mingguan, persembahan perpuluhan, persembahan diakonia. Sebelum kita bawa persembahan kita berdoa. Bapa kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, kami sadar Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau berikan yang terbaik bagi kami. Oleh sebab itu dari hati kami selalu meninggikan dan memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan kebenaran sudah datang bagi kami. Biar Engkau dapati siapapun kami siang hari ini yang ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan. Kami menjadi orang yang sungguh-sungguh teliti dalam hal mendengar firman. Supaya iman kami semakin berakar di dalam Tuhan. Kami tidak mudah hanyut di bawah arus. Sebab kami tahu hari-hari ini adalah jahat. Biar setiap hari kami mau bangkitkan rasa lapar dan haus akan Engkau. Supaya dalam menjalani kehidupan ini, sungguh-sungguh Tuhan kami boleh menikmati kehadiran Tuhan. Setiap hari-hari yang kami lalui. Terima kasih Tuhan. Biar kebenaran dapat tempat terbaik di hati kami. Karena kami tahu kebenaran itu selama-lamanya Tuhan tidak akan pernah tergantikan. Terima kasih Tuhan, dan siang hari ini kami sadar kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami boleh melakukan semua aktivitas kami. Kami bersyukur kepadamu dan kami juga akan bawa persembahan kami Tuhan. Kami percaya Engkau sudah lebih dahulu memberkati kami. Oleh sebab itu dengan rasa syukur kami mau bawa persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saat ini saya akan membacakan pengumuman pemberkatan nikah. Pasangan yang pertama, calon mempelai pria Lungguk Sitorus STH, anak dari almarhum Bapak Mangara Sitorus dan Ibu Dermina Siagian. Calon mempelai wanita Trivena Vivian Hataul STH, anak dari almarhum Bapak Bahri Hataul dan Ibu Rita Teno. Pada calon mempelai dipersilahkan bangkit berdiri. Pemberkatan nikah ini akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 pada jam 1 siang bertempat di Gereja Betani Wanea Plaza Manado. Dipersilakan duduk kembali. Pasangan yang kedua, calon mempelai pria Tri Yadi Wonggo SM, anak dari Bapak Yok Wonggo dan Ibu Esther Katili. Calon mempelai wanita
Jessica Abigail Sugianto SM, anak dari Bapak Rudi Sugianto dan Ibu Yulia Sutanto. Calon mempelai sudah hadir di ibadah raya 1 tadi. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 pada jam 2 siang bertempat di Hotel Aston Gorontalo. Demikian pengumuman pemberkatan nikah. Selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di sini. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Terima kasih dan apresiasi kami berikan kepada jemaat Tuhan yang turut menjaga kebersihan tempat ibadah kita dengan tidak meninggalkan sampah di kursi maupun di lantai. Dan diingatkan selalu kepada jemaat Tuhan untuk selalu menjaga kebersihan di tempat ibadah dan di toilet demi kenyamanan bersama dan menghargai jemaat yang akan beribadah di jam berikutnya. Ibadah raya pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 di ibadah raya 1, 2, dan 3 akan disertai dengan perjamuan kudus. Telah dibuka pendaftaran kelas Alkitab khusus untuk anak-anak kelas 3 SD sampai dengan kelas 6 SD. Bapak Ibu Jemaat dapat mendaftarkan anak-anaknya melalui kakak-kakak sekolah minggu yang berada di House of Love lantai 1 atau dapat menghubungi admin Bethany Kids di nomor WhatsApp berikut ini. Kelas Alkitab ini gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Penerimaan murid baru Sekolah Kristen Rehoboth tahun ajaran 2023-2024 untuk tingkat KB, TK, SD, dan SMP. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut ini atau dengan cara scan barcode berikut ini. Jemaat Tuhan, tidak terasa hari ulang tahun gereja kita yang ke-23 sudah semakin dekat. Berikut ini adalah kegiatan dan acara dalam rangka menyambut ulang tahun gereja kita. Pada tanggal 12 sampai 13 Mei 2023 akan diadakan Bethany Conference khusus untuk pejabat dan pengerja gereja Bethany Manado. Pada tanggal 12 Mei pada pukul 7 malam akan diadakan KKR umum bertema Kingdom Invasion dengan pembicara Pendeta Jonathan Patiasina. Dan KKR ini terbuka untuk umum. Pada tanggal 13 Mei akan diadakan seminar untuk pria dan wanita pada pukul 5 sore sampai pukul 7 malam dengan pembicara Pendeta Jonathan Patiasina dan Pendeta Marlina Patiasina Tangkesalu. Seminar ini gratis dan terbuka untuk umum. Dan puncaknya yakni pada tanggal 14 Mei 2023 akan diselenggarakan Special Celebration Anniversary gereja kita yang ke-23 yakni pada pukul 6 sore di ibadah raya yang ketiga. Gereja kita akan mengadakan baptisan massal pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk dibaptis, dapat mendaftar di lobi lantai 1 setelah ibadah raya selesai. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi PDM Harold Samperante di nomor WhatsApp berikut ini. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all Bapak Ibu semua diberkati, amin. Kita sudah melewati bulan keempat. Besok kita akan masuk di bulan yang kelima. Dan bulan April kita diberkati waktu kita merayakan Paskah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Selalu saya sampaikan bahwa kita bukan cuman rutinitas memperingati, tapi setiap tahun pasti ada berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Sebab kematian dan kebangkitannya itu adalah untuk kita yang percaya kepadanya. Jadi sepanjang hari ini dari tadi pagi Tuhan ingatkan bahwa seperti murid-murid yang tadi Pastor Edo sudah sampaikan, 3,5 tahun ada dekat Tuhan, tapi mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Mari Tuhan bilang begini bahwa mungkin kita mengawali perjalanan kita dengan perjumpaan kita seperti murid-murid itu.
Tapi kita jangan tinggal di posisi itu, harus terus bertumbuh. Jangan mengabaikan kasih karunia keselamatan yang besar itu. Saya teringat sesudah kebangkitan seperti 2 orang yang berjalan di Emmaus itu. Tuhan ada dengan mereka, apa yang mereka alami mereka rasa berkobar-kobar. Karena Tuhan kebangkitan berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan apa yang buat mereka bisa lihat Tuhan adalah dorang tahan Tuhan. Dorang ndak acuh, ndak mengabaikan, ndak biar saja dia pergi. Tapi waktu matahari sudah hampir terbenam dan mau malam, dorang tahan. Dorang paksa Tuhan tinggal, bermalam dengan kami, jangan dulu pergi. Dan tanpa sadar waktu mereka makan bersama, Tuhan Yesus mengucap syukur, memberikan roti kepada mereka, baru terbuka mata mereka dan mereka mengenal Tuhan. Ada bagian kita dengan sikap kita dan keputusan-keputusan kita yang menyatakan bahwa kita perlu Dia. Sehingga mata kita bisa terbuka pengenalan akan Dia. Saya juga, kita bulan ini pembacaan bersama di Injil Yohanes. Satu hal yang Tuhan bilang begini, percakapan di Yohanes pasal 3 Tuhan Yesus dengan Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali engkau tidak akan lihat kerajaan Allah. Kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah sekarang saya tanya, kalau kita semua sudah dilahirkan dari roh, kita sudah dilahirkan dari air dan roh, mestinya kita semua sudah lihat kerajaan Allah. Mestinya kita semua sudah masuk dalam kerajaan Allah. Itu bukan nanti, tapi itu satu pemerintahan ilahi. Dalam keseharian kita harus bisa lihat yang ilahi di balik yang lahiria. Bahwa ada perkara-perkara ilahi di balik semua yang kita alami. 1 Petrus pasal 1 bilang begini. Ada bagian yang tersimpan bagi kita di surga, yang tidak akan binasa, tidak akan cemar, tidak akan layu, tersimpan bagi kamu yang sudah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Ada satu bagian yang mulia yang disediakan bagi kita. Lalu dia bilang begini 1 Petrus, untuk sementara kalian akan lewati kesusahan-kesusahan dalam penderitaan, tapi itu adalah memurnikan imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas murni yang dimurnikan dengan api. Amin. Lewati semuanya, mata kita tertuju bahwa ada bagian yang tersimpan bagi kita semua yang tidak akan layu, tidak akan cemar. Lihat yang ilahi di balik yang lahiria. Terus kenal Tuhan dan biar kita terus berkobar-kobar. Karena Allah yang bangkit ada bersama dengan kita. Mari bangkit berdiri. Kau sungguh indah Tuhan. Mari sembah Dia. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib ku dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu
Tidak ada seorang pun yang Kau lewati Tuhan. Biarlah kami mengalami perjumpaan pribadi yang manis dengan Tuhan siang hari ini. Supaya kami tidak ada yang hanyut di bawah arus. Semua prioritas yang salah, semua kesibukan-kesibukan yang tidak dari Tuhan, bukan tuntunan Tuhan. Hari ini Tuhan, Kau bukakan untuk kami melihat. Kami tidak mau seperti ahli Taurat, Farisi yang datang hanya untuk mengkritik dan mencari kesalahan Tuhan sehingga mereka tidak punya pengenalan. Tuhan, kami mau Tuhan mengenal-Mu, menyembah-Mu Tuhan, dan mengalami-Mu secara pribadi dari hari ke hari. Terjadi buat setiap kami semua kekhawatiran, kecemasan, kesusahan, kekecewaan, kemarahan, kesombongan hari ini Tuhan dilucuti, dihancurkan oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Kau membersihkan kami dengan air dari surga. Seperti firman yang memurnikan jemaat Tuhan. Air bersih mentahirkan kami. Sehingga kami punya pegangan yang kuat. Kami punya pengenalan yang terus bertumbuh dengan Tuhan. Dan kami tidak ada yang mau di bawah arus. Terima kasih Bapa, teguhkan setiap pribadi, rumah-rumah tangga. Kami berdoa di hari-hari ini Tuhan, suami-suami kokoh berdiri dengan tanggung jawab sebagai imam yang membawa istri dan anak-anaknya di hadapan Tuhan, pengenalan yang benar. Sebab dari laki-laki yang takut akan Tuhan, turun berkat-berkat itu buat seisi rumah tangga. Istri akan jadi pokok anggur yang subur. Anak-anak tunas pohon zaitun di sekeliling meja terjadi buat kami. Sehingga semua penyimpangan yang salah, pergaulan-pergaulan yang mencemarkan anak-anak kami, lesbian, homo, semua Tuhan jauhkan Tuhan. Sehingga mereka lepas daripada jebakan-jebakan penyakit-penyakit AIDS yang menghancurkan anak-anak muda. Kami minta di hadapan hadirat-Mu Tuhan, pakai semua anak-anak yang sudah tergabung di komunitas gereja untuk menjadi berkat bagi anak-anak di dunia ini Tuhan, yang tidak tahu kebenaran, yang masih dalam kegelapan. Pakai anak-anak kami. Anak-anak kami punya pengurapan yang kuat. Anak-anak kami punya pengenalan yang spesial karena mereka ada dalam keluarga-keluarga yang menghadirkan atmosfer surga. Anak-anak terus takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau jadi berkat di kota ini dimanapun kami pergi. Karena kami sudah mengalami Tuhan kebangkitan, kami punya persekutuan yang mengubah kami sehingga hidup kami bicara, hidup kami bercerita tentang semua yang sudah kami alami. Kami jadi saksi karena ada kuasa oleh Roh-Mu yang bekerja di dalam kami. Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Keamanan, ketentraman, kebenaran dilepaskan atas bangsa kami. Semua yang terjadi dalam tangan kontrol Tuhan. Dan Engkau menolong rencana untuk pilkada dan pilpres dalam tahun ke depan ini Bapa. Kami minta Tuhan sudah menyediakan presiden, gubernur, wali kota, wakil wali kota, semua yang dari Tuhan. Di mana Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Taruh tangan-Mu dan meteraikan berkat-berkat-Mu supaya kami pulang dan masuk dalam rumah tangga kami. Kami masuk dalam minggu yang baru, bulan yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan. Mari umat Tuhan angkat wajah-Mu. Buka hati, tadakan tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan sendiri menghadapkan wajah-Nya kepadamu, menaungi dalam damai sejahtera mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati lebih daripada pemenang, bersama-sama kita angkat pujian. Yesus.